Di balik pintu istana, ketika Sophie memilih menjadi ibu daripada simbol monarki, di balik dinding megah istana yang dipenuhi tradisi dan protokol, ada satu pertemuan tertutup yang mengguncang fondasi emosional keluarga kerajaan. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan resmi. Para staf diminta bungkam, dan bahkan para pejabat senior istana tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika Sophie bangkit dari kursinya dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun, ruangan itu membeku dalam keheningan. Pertemuan itu awalnya digambarkan sebagai diskusi rutin mengenai masa depan monarki modern. Bahasa yang digunakan terdengar aman dan diplomatis, restrukturisasi strategis, keberlanjutan jangka panjang, dan penyesuaian peran publik. Semua terdengar administratif, bahkan rasional. Namun di balik kata-kata yang disusun dengan hati-hati, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dingin. Sophie merasakannya sejak awal. Ia telah terlalu lama hidup di dalam sistem kerajaan untuk memahami bahwa keputusan terbesar tidak pernah diumumkan secara langsung. Semuanya disampaikan melalui nada bicara, jeda singkat, atau tatapan yang sengaja dihindari. Di ruangan itu, ia melihat pertukaran pandangan yang tidak melibatkannya. Ia merasakan kekakuan dari mereka yang tampaknya sudah mengetahui hasil akhir, bahkan sebelum rapat dimulai. Lalu muncullah istilah yang menjadi titik balik. Penyederhanaan peran keluarga kerajaan. Secara resmi, usulan itu dibingkai sebagai langkah evolusi monarki agar tetap relevan di tengah tekanan publik dan perubahan zaman. Generasi muda keluarga kerajaan akan mendapat lebih sedikit eksposur, jalur resmi akan dipersempit, dan keterlibatan publik akan dibatasi. Di atas kertas, semuanya tampak logis. Namun bagi Sophie, makna sebenarnya sangat jelas. Masa depan anak-anaknya sedang dirancang ulang tanpa kehadiran mereka, tanpa suara mereka, dan tanpa persetujuannya sebagai seorang ibu. Para penasihat terus berbicara dengan nada profesional. Mereka mengutip survei publik, perubahan ekspektasi masyarakat, dan pentingnya menjaga citra kerajaan. Setiap argumen dibungkus dengan bahasa perlindungan institusi. Tetapi Sophie mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Perlindungan untuk siapa? Selama bertahun-tahun, Sophie dikenal sebagai salah satu figur paling stabil dalam monarki Inggris. Ia bukan sosok yang mengejar sorotan media atau membangun popularitas pribadi. Dalam keluarga kerajaan yang kerap diguncang kontroversi dan konflik publik, Sophie justru membangun reputasi melalui konsistensi, kesabaran, dan kesetiaan tanpa banyak bicara. Ia menjalankan tugas-tugas yang sering diabaikan orang lain. Ia mendengarkan ketika banyak orang memilih bereaksi. Ia memahami bahwa bertahan dalam monarki bukan soal menjadi paling terkenal, melainkan paling dapat dipercaya. Kesetiaan diam-diam itu bukan kelemahan, itu adalah strategi. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Ada banyak kesempatan baginya untuk menuntut posisi lebih besar atau tampil lebih dominan di depan publik. Namun ia memilih stabilitas. Ia memilih memperkuat institusi daripada menyainginya. Sebagai imbalannya, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih penting daripada popularitas, kredibilitas. Tetapi di balik ketenangan itu, ada identitas lain yang jauh lebih kuat daripada gelar kerajaan manapun. Sophie adalah seorang ibu. Bukan sosok ibu sentimental yang sengaja dipamerkan untuk citra publik, melainkan ibu yang protektif, penuh perhitungan, dan memahami bahaya dunia yang mengelilingi anak-anaknya. Sejak awal kehidupan anak-anaknya, ia berusaha menarik garis tak terlihat antara kewajiban kerajaan dan kehidupan pribadi mereka. Ia melindungi mereka dari eksposur berlebihan dan memastikan mereka tumbuh sejauh mungkin dari tekanan brutal media. Karena Sophie memahami sesuatu yang sering dilupakan institusi. Publik mungkin mencintai simbol kerajaan, tetapi anak-anak tetaplah manusia. Ketika rekomendasi akhir dipresentasikan dalam rapat itu, suasana berubah drastis. Tidak lagi terasa seperti diskusi terbuka. Semuanya tampak seperti keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Keheningan memenuhi ruangan, dan justru dalam keheningan itulah Sophie menyadari kenyataan paling menyakitkan.
Institusi yang selama ini ia bela ternyata siap mengorbankan masa depan anak-anaknya demi citra publik. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Tidak ada ledakan emosi dramatis seperti yang sering digambarkan media. Sophie hanya berdiri perlahan, dengan gerakan tenang namun tajam. Keheningan setelah itu terasa lebih menghancurkan daripada kemarahan. Dalam budaya kerajaan, meninggalkan ruangan bukan sekadar bentuk ketidaksetujuan, itu adalah pembangkangan. Dan pembangkangan dari Sophie terasa jauh lebih mengguncang karena datang dari seseorang yang hampir tidak pernah melawan secara terbuka selama bertahun-tahun. Ia adalah lambang disiplin dan loyalitas. Karena itu, ketika sosok seperti dirinya memilih berjalan keluar, semua orang di ruangan itu memahami bahwa batas telah dilampaui. Sophie memahami bahwa kehidupan kerajaan bukan sekadar kehormatan. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap penampilan publik, setiap senyum di depan kamera, dan setiap keputusan yang diambil demi menjaga institusi tetap relevan. Ia melihat bagaimana perhatian publik dapat berubah menjadi tekanan yang perlahan mengikis privasi dan kebebasan pribadi. Karena itulah, sejak awal, ia berusaha menjaga anak-anaknya agar tidak sepenuhnya terseret ke dalam mesin besar bernama monarki. Ia tidak menolak tradisi secara terbuka. Ia juga tidak pernah menentang aturan kerajaan dengan dramatis. Sebaliknya, Sophie memilih pendekatan yang jauh lebih halus. Ketika muncul dorongan agar generasi muda keluarga kerajaan tampil lebih sering di depan publik, ia mendengarkan dengan sopan. Ketika ada saran agar anak-anaknya mengambil peran lebih besar dalam acara resmi, ia mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kadang ia mengalah, tetapi hanya sampai batas tertentu. Bagi Sophie, masa kecil tidak boleh dijadikan alat pencitraan. Ia percaya bahwa anak-anak berhak tumbuh tanpa terus-menerus berada di bawah sorotan kamera dan ekspektasi publik. Di mata sebagian orang dalam istana, sikapnya mungkin terlihat sebagai kehati-hatian biasa. Namun mereka gagal memahami satu hal penting. Ketenangan Sophie bukanlah tanda kepasrahan. Itu adalah bentuk pengendalian diri. Selama bertahun-tahun, ia mengamati bagaimana institusi kerajaan bekerja. Ia memahami bahasa diplomasi, cara keputusan dibungkus dalam istilah-istilah elegan, dan bagaimana tekanan seringkali disampaikan dengan nada lembut. Pengalaman itu membuatnya belajar memilih pertempuran dengan cermat. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus menarik garis tegas yang tidak boleh dilewati. Masalah mulai memuncak ketika sebuah pertemuan tertutup digelar untuk membahas masa depan monarki. Pertemuan itu dikemas sebagai langkah modernisasi. Para penasihat berbicara tentang perlunya institusi yang lebih ramping, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan harapan publik modern. Mereka menyebut pentingnya transparansi, penghematan anggaran, dan penyederhanaan struktur kerajaan. Di atas kertas, semua terdengar masuk akal. Mereka mempresentasikan grafik, proyeksi, jangka panjang, dan strategi komunikasi yang dirancang dengan sangat rapi. Terlalu banyak anggota keluarga kerajaan aktif, kata mereka, justru membuat pesan institusi menjadi kabur. Monarki membutuhkan fokus yang lebih tajam dan citra yang lebih sederhana. Karena itu, beberapa peran perlu dikurangi, beberapa jalur seremonial harus dihentikan, dan keterlibatan anggota keluarga yang lebih muda perlu dibatasi. Tak ada nama yang disebut secara langsung, tetapi Sophie segera memahami maksud sebenarnya. Anak-anaknya tidak akan diberi ruang lebih besar di masa depan. Mereka justru akan didorong menjauh dari pusat perhatian kerajaan. Semua dibungkus dengan istilah yang terdengar penuh perhatian. Perlindungan, privasi, kebebasan memilih hidup sendiri. Namun Sophie tahu bahwa perlindungan tanpa persetujuan bukanlah perlindungan, itu adalah bentuk kendali. Ia tidak langsung bereaksi emosional. Bertahun-tahun hidup dalam lingkungan istana telah mengajarkannya bahwa emosi yang terlihat hanya akan melemahkan posisi seseorang. Karena itu, ia memilih bertanya. Dengan nada tenang, ia meminta penjelasan mengenai dasar keputusan tersebut. Apa ukuran keberhasilannya? Siapa yang menentukan arah kebijakan ini? Apakah ada alternatif lain yang dipertimbangkan?
Jawaban yang diterimanya terdengar terlalu mulus. Para penasihat mengutip tren opini publik dan kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap monarki. Mereka berbicara tentang tanggung jawab keuangan dan perubahan ekspektasi zaman. Namun, semakin lama Sophie mendengarkan, semakin jelas baginya bahwa ini bukan sekadar strategi komunikasi. Ini adalah konsolidasi kekuasaan. Pengaruh sedang dipusatkan ke lingkaran yang lebih kecil. Peran-peran tertentu dipersempit agar kendali berada di tangan lebih sedikit orang. Dan yang paling mengganggunya bukan hanya keputusan itu sendiri, melainkan fakta bahwa pembicaraan tampaknya telah berlangsung jauh sebelum dirinya diajak masuk ke ruangan tersebut. Kecurigaannya terbukti ketika salah satu penasihat secara tidak sengaja menyebut adanya kesepakatan informal yang sudah dibahas sebelumnya. Kalimat itu keluar begitu saja sebelum sempat diperhalus. Sophie langsung memahami artinya. Keputusan ini hampir selesai bahkan sebelum ia diberi kesempatan berbicara. Saat itulah suasana ruangan berubah. Bagi istana, mungkin ini hanyalah langkah administratif. Sebuah strategi untuk menjaga relevansi institusi di era modern. Namun bagi Sophie, ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih pribadi. Ini bukan lagi tentang citra kerajaan atau efisiensi struktur. Ini tentang masa depan anak-anaknya. Selama ini, istana menganggap loyalitas Sophie sebagai sesuatu yang elastis. Mereka percaya ia akan kembali mengalah demi kepentingan yang lebih besar, seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Mereka melihat kedisiplinannya dan mengira ketahanannya tidak memiliki batas. Awalnya, yang muncul hanyalah kejutan. Bukan kejutan yang dramatis atau terlihat jelas di wajahnya, melainkan tekanan halus di dada ketika setiap potongan kenyataan mulai tersusun. Ia memahami bahwa kehadirannya di sana bukan untuk membentuk keputusan. Perannya hanyalah menerima keputusan itu demi persatuan kerajaan. Di seberang meja, seorang figur senior kerajaan berbicara dengan nada tenang dan terkendali. Tidak ada ancaman dalam suaranya. Tidak ada kekejaman yang eksplisit. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih tajam. Proposal itu dijelaskan sebagai bagian dari modernisasi monarki. Generasi berikutnya katanya harus diposisikan dengan hati-hati. Harapan publik harus dikelola secara realistis, pengorbanan dianggap tak terhindarkan. Kata realistis menggantung di udara seperti vonis. Bagi para penasihat istana, istilah itu terdengar strategis dan rasional. Namun, bagi seorang ibu, kata itu memiliki arti yang jauh lebih dingin. Realistis berarti pembatasan. Realistis berarti peluang yang dipersempit. Realistis berarti bahwa masa depan anak-anaknya kini sedang dihitung berdasarkan kebutuhan citra institusi, bukan berdasarkan hak atau potensi mereka sendiri. Saat itulah sesuatu dalam diri Sophie berubah. Bukan ledakan amarah, bukan pemberontakan emosional, melainkan kejernihan yang dingin dan menusuk. Selama bertahun-tahun, ia hidup di bawah disiplin kerajaan. Ia memahami arti pengabdian. Ia menerima bahwa kepentingan pribadi terkadang harus dikorbankan demi stabilitas institusi. Ia percaya pada kesinambungan monarki dan pentingnya menjaga persatuan keluarga kerajaan di depan publik. Namun keyakinan mulai runtuh ketika harga yang harus dibayar tidak lagi hanya menyangkut dirinya. Kini yang dipertaruhkan adalah anak-anaknya. Di dalam ruangan itu, Sophie menghadapi benturan yang tidak pernah benar-benar diajarkan oleh protokol kerajaan. Kapan loyalitas kepada mahkota harus berhenti demi loyalitas kepada darah daging sendiri. Satu sisi dirinya yang dibentuk oleh bertahun-tahun tradisi meminta kesabaran. Bertahan dulu, negosiasikan nanti, jangan merusak persatuan. Tetapi suara lain yang lebih dalam dan lebih naluriah mulai berbicara dengan kejujuran yang sulit dibantah. Ini salah. Semakin diskusi bergerak menuju kesimpulan, semakin jelas bahwa keputusan itu tidak akan berubah. Semua kalimat telah disusun hati-hati. Semua alasan terdengar masuk akal secara politik. Anak-anak anggota keluarga kerajaan yang lebih muda akan memiliki ekspektasi yang lebih realistis. Struktur baru akan memastikan monarki tetap fokus dan efisien. Namun di balik bahasa diplomatis itu tersembunyi kenyataan yang brutal.
Beberapa anggota keluarga harus dipinggirkan agar narasi kerajaan tetap terkendali. Dan Sophie memahami bahwa anak-anaknya sedang dijadikan bagian dari kalkulasi tersebut. Ia membayangkan suatu hari nanti, anak-anaknya bertanya mengapa pintu tertentu tertutup bagi mereka. Mengapa jalan mereka dipersempit? Mengapa keputusan penting dibuat tanpa suara mereka didengar? Monarki mungkin menyebutnya modernisasi, tetapi bagi seorang ibu, semuanya terasa seperti penghapusan perlahan terhadap masa depan anak-anaknya. Meski demikian, Sophie tidak kehilangan kendali. Napasnya tetap stabil. Posturnya tidak berubah. Disiplin kerajaan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun masih terlihat sempurna dari luar. Tetapi di balik ketenangan itu, patah hati mulai bergerak seperti gelombang diam yang semakin sulit dibendung. Ia mendengarkan setiap kata, setiap jeda, setiap implikasi tersembunyi. Dan semakin ia mendengarkan, semakin jelas bahwa kehadirannya di ruangan itu hanya simbolis. Suaranya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah arah keputusan. Lalu keheningan mengambil alih ruangan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mencoba melunakkan situasi dengan kata-kata penghiburan. Semua orang tampaknya memahami bahwa garis tak terlihat baru saja dilewati. Kemudian Sophie berdiri. Gerakannya tidak kasar, tidak emosional, tidak dramatis. Justru ketenangannya membuat tindakan itu terasa menghancurkan. Ia tidak mengumpulkan dokumen, tidak meminta izin, tidak mengucapkan salam perpisahan panjang. Ia hanya berjalan keluar dengan kendali penuh atas dirinya sendiri. Namun makna dari tindakan itu mengguncang seluruh ruangan. Beberapa orang menundukkan pandangan. Seorang penasihat merapikan kertas tanpa alasan jelas. Yang lain membersihkan tenggorokan hanya untuk memecah ketegangan. Mereka telah mempersiapkan diri menghadapi negosiasi. Mereka siap menghadapi keberatan, tetapi mereka tidak siap menghadapi penolakan yang begitu tenang. Seorang ajudan senior kabarnya menyebut situasi itu sebagai delicate. Istilah halus dalam lingkungan kerajaan yang sebenarnya berarti rawan meledak sewaktu-waktu. Apa yang semula dirancang sebagai diskusi restrukturisasi internal, kini berubah menjadi titik retak yang dapat mengguncang keseimbangan keluarga kerajaan itu sendiri. Ketakutan terbesar bukanlah konflik, yang paling ditakuti adalah keterbukaan. Dalam dunia monarki, hampir tidak ada rahasia yang benar-benar bertahan lama. Jika kabar tentang Sophie yang meninggalkan pertemuan itu tersebar, narasi publik dapat berubah dalam semalam. Bukan lagi tentang modernisasi institusi atau efisiensi peran kerajaan, melainkan tentang seorang ibu yang merasa harus melindungi anak-anaknya dari keputusan dingin sebuah sistem. Dan disitulah bahayanya, monarki hidup bukan hanya dari tradisi, tetapi juga dari persepsi. Ketika emosi masuk ke dalam cerita, persepsi publik bisa menjadi jauh lebih kuat daripada aturan protokol manapun. Di dalam lingkaran inti kerajaan, pendapat mulai terbelah. Sebagian percaya keputusan restrukturisasi harus tetap dijalankan tanpa perubahan. Bagi mereka, otoritas tidak boleh terlihat goyah. Jika istana mundur setelah mendapat penolakan, itu akan dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun, kelompok lain melihat risiko berbeda. Mereka khawatir pendekatan keras justru akan tampak dingin dan tidak manusiawi di mata publik. Sejarah menunjukkan bahwa simpati masyarakat jarang berpihak pada institusi ketika berhadapan dengan keluarga, terlebih ketika anak-anak ikut terseret dalam konflik. Itulah kenyataan yang menggantung di atas setiap diskusi tertutup di istana saat itu. Kabarnya, seorang anggota senior keluarga kerajaan sempat mengusulkan rekonsiliasi pribadi. Mungkin sebuah makan malam informal, percakapan yang lebih lembut, atau revisi kecil yang tetap mempertahankan inti keputusan, namun memberi ruang simbolis bagi Sophie. Tetapi Sophie menolak pendekatan cepat semacam itu. Tidak ada pembicaraan tergesa-gesa. Tidak ada upaya memperbaiki keadaan hanya demi meredakan suasana. Penolakannya justru lebih mengusik daripada kemarahan terbuka. Ia tidak bereaksi secara emosional. Ia memilih diam dan menilai situasi. Dalam politik kerajaan, keheningan seringkali jauh lebih mengancam daripada ledakan emosi, karena diam memberi ruang bagi spekulasi.
Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Sophie akan melawan secara terbuka? Apakah ia akan menerima kompromi secara diam-diam? Atau apakah momen itu telah mengubah hubungannya dengan institusi kerajaan secara permanen? Ketidakpastian itu membuat istana kehilangan kendali atas arah situasi. Para penasihat mulai menyusun berbagai kemungkinan layaknya pemain catur yang menghitung langkah lawan. Jika restrukturisasi tetap dijalankan sepenuhnya, persatuan keluarga bisa retak. Jika keputusan direvisi, maka akan muncul preseden baru bahwa tekanan emosional dapat memengaruhi kebijakan kerajaan. Setiap pilihan membawa risiko. Setiap strategi menyentuh bukan hanya masalah aturan, tetapi juga harga diri. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah munculnya simpati diam-diam di dalam keluarga kerajaan sendiri. Tidak semua anggota mendukung pendekatan keras. Sebagian memahami rasa sakit karena harus disingkirkan demi kebutuhan institusi. Sebagian lain melihat bahaya simbolis ketika anak-anak diperlakukan seolah hanya variabel dalam proyek modernisasi monarki. Aliansi memang tidak diumumkan secara resmi, tetapi mulai terasa dalam percakapan-percakapan tertutup. Istana ternyata tidak siap menghadapi satu hal, kekuatan moral dari sikap Sophie. Ia tidak mengancam, ia tidak mengeluarkan ultimatum, ia hanya menarik kehadirannya. Dan dalam sistem kerajaan yang dibangun di atas ritual, simbol, dan partisipasi publik, absennya seseorang dapat berbicara sangat keras. Sementara itu, para penasihat komunikasi mulai menyusun rencana darurat. Draft pernyataan resmi dipersiapkan jika rumor mulai bocor ke media. Kalimat-kalimat dipilih dengan hati-hati. Perlindungan keluarga, kesempatan baru, persatuan, masa depannya. Namun di balik kata-kata yang tampak tenang itu tersembunyi kegelisahan mendalam. Jika publik melihat keputusan tersebut sebagai tindakan tanpa hati, kerusakan reputasinya bisa bertahan jauh lebih lama daripada manfaat reformasi apapun. Monarki selama ini bangga pada kemampuannya bertahan menghadapi krisis. Tetapi bertahan membutuhkan keseimbangan yang rumit. Menekan terlalu keras dapat merusak loyalitas. Mundur terlalu cepat dapat melemahkan wibawa. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya begitu dalam. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan terbiasa hidup di bawah aturan yang diwariskan lintas generasi. Identitas dibentuk oleh gelar, posisi, dan ekspektasi publik. Namun mendengar langsung rasa kecewa dari anak-anaknya membuat Sophie melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda. Ini bukan lagi tentang protokol atau restrukturisasi kerajaan. Ini tentang rasa adil dalam bentuk paling mendasar, hak untuk didengarkan. Dengan tenang ia mencoba menenangkan mereka. Ia mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh gelar atau pengakuan resmi. Karakter, kebaikan hati, dan ketangguhan tidak lahir dari seremoni kerajaan. Semua itu dibangun melalui pengalaman hidup dan pilihan pribadi. Sophie benar-benar meyakini kata-katanya sendiri. Namun di balik penghiburan itu, ada kesadaran sunyi yang sulit diabaikan. Keputusan istana tetap memiliki dampak besar. Sesuatu yang mendasar telah berubah. Semakin percakapan berlangsung, kesedihan perlahan berubah menjadi kejelasan. Sophie mulai memahami bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar mempertahankan status keluarga. Ini adalah soal menjaga martabat anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka hanyalah bagian yang bisa disingkirkan demi efisiensi institusi. Yang ia lihat di wajah mereka bukanlah ambisi atau rasa berhak atas privilege, melainkan ketidakpastian tentang tempat mereka dalam keluarga besar yang selama ini membentuk hidup mereka. Kesadaran itu memperkuat tekadnya. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya menganggap keterbatasan sebagai identitas. Ia tidak akan membiarkan narasi berkembang seolah mereka hanyalah beban tambahan dalam monarki yang sedang dirampingkan. Apapun rencana istana, Sophie memutuskan bahwa hasil akhirnya harus dibentuk dengan kekuatan dan harga diri, bukan dengan diam yang pasrah. Ketika malam tiba dan suasana mulai tenang, Sophie memahami satu hal dengan sangat jelas. Keputusannya meninggalkan pertemuan itu bukan ledakan emosi sesaat.
Itu adalah langkah pertama dari sikap yang jauh lebih besar. Apa yang awalnya tampak sebagai keputusan administratif perlahan berubah menjadi titik pertaruhan moral di dalam monarki itu sendiri. Selama bertahun-tahun, persatuan menjadi strategi utama kerajaan untuk bertahan. Di depan publik, keluarga kerajaan selalu berusaha menampilkan citra harmonis dan stabil. Namun langkah Sophie membuka retakan yang selama ini tersembunyi di balik senyum seremonial. Di balik pintu tertutup muncul perbedaan pandangan yang semakin sulit disembunyikan. Sebagian tokoh senior percaya bahwa modernisasi membutuhkan pengorbanan. Menurut mereka, kerajaan harus beradaptasi dengan tekanan publik, perdebatan keuangan, dan perubahan generasi. Perampingan dianggap sebagai kebutuhan, bukan kekejaman. Mereka meyakini bahwa jika institusi terlalu lunak, tradisi perlahan akan kehilangan wibawanya. Namun tidak semua pihak setuju. Ada suara-suara lain yang memahami bahwa citra publik bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang empati. Dan empati yang hilang sangat sulit dipulihkan. Gagasan bahwa anak-anak dapat diposisikan ulang tanpa konsultasi yang jelas dianggap terlalu dingin dan tidak peka terhadap perasaan manusia. Keberatan mulai muncul secara diam-diam. Tidak cukup keras untuk disebut pemberontakan, tetapi cukup kuat untuk menunjukkan ketidaknyamanan di dalam lingkaran kerajaan sendiri. Perpecahan itu bukan hanya soal ideologi, melainkan juga soal generasi. Kalangan yang lebih muda mempertanyakan apakah modernisasi harus selalu dibayar dengan hilangnya sisi kemanusiaan. Mereka memahami bahwa masyarakat modern semakin skeptis terhadap hierarki dan privilege, tetapi pada saat yang sama tetap sangat menghargai ikatan keluarga. Bagi generasi muda itu, strategi mungkin dapat memuaskan kritik publik untuk sementara, tetapi kesan tidak berperasaan justru akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap monarki. Sementara itu, kelompok konservatif memandang ketegasan sebagai syarat bertahan hidup. Bagi mereka, terlalu banyak kompromi hanya akan melemahkan fondasi tradisi. Di tengah ketegangan tersebut, Sophie memilih diam, dan justru diamnya itulah yang paling mengguncang istana. Jika ia melontarkan protes terbuka, kerajaan mungkin dapat segera memberikan tanggapan resmi. Jika ia menuntut negosiasi, jalan kompromi bisa segera dibuka. Namun sikap diam menciptakan ruang yang jauh lebih berbahaya. Ruang bagi simpati publik, ruang bagi spekulasi, dan ruang bagi orang-orang untuk mulai memihak tanpa diminta. Istana berusaha menjaga pertemuan itu tetap tertutup rapat. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan resmi yang panjang, tidak ada kebocoran dokumen yang disengaja. Namun seperti banyak kisah kerajaan lainnya, cerita tetap menemukan jalannya keluar. Dan ketika kabar tentang langkah keluar Sophie mulai terdengar di publik, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Reaksi masyarakat bukanlah kemarahan, bukan pula skandal besar yang penuh tuduhan, yang muncul justru empati. Di berbagai sudut negeri, orang-orang tidak melihat persoalan itu sebagai konflik politik internal kerajaan. Mereka melihat seorang ibu yang berdiri untuk anak-anaknya. Dan dalam kesederhanaan, itulah kekuatan cerita ini tumbuh begitu cepat. Awalnya hanya berupa bisikan kecil, sebuah kolom anonim menyinggung adanya ketegangan mengenai restrukturisasi internal kerajaan. Beberapa sumber menyebut adanya perubahan besar mengenai peran generasi muda dalam institusi monarki. Namun semuanya berubah ketika satu kalimat sederhana mulai beredar luas. Sophie berjalan keluar. Kalimat itu singkat, tetapi dampaknya luar biasa. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada pidato emosional, tidak ada konfrontasi terbuka, hanya sebuah keputusan untuk pergi meninggalkan ruangan. Tetapi dalam dunia monarki yang dibangun di atas tradisi ketahanan diam dan kepatuhan simbolik, tindakan sederhana itu terasa hampir revolusioner. Publik segera membangun narasi mereka sendiri. Para analis politik mulai membahas kemungkinan pergeseran kekuasaan antar generasi di dalam kerajaan. Pengamat konstitusi mempertanyakan arah modernisasi institusi. Namun masyarakat biasa memusatkan perhatian pada sisi yang jauh lebih manusiawi. Mereka melihat seorang ibu yang merasa anak-anaknya sedang diputuskan nasibnya tanpa benar-benar dilibatkan. Bahasa strategi perlahan menghilang dari percakapan publik.
Yang muncul justru bahasa tentang keadilan, perlindungan, dan rasa hormat terhadap keluarga. Media sosial dipenuhi komentar dari para orang tua yang membayangkan diri mereka berada di posisi Sophie. Mereka tidak melihat kemewahan istana atau hak istimewa kerajaan. Mereka melihat kerentanan. Dan justru karena itulah simpati tumbuh begitu cepat. Banyak orang merasa bahwa di balik gelar bangsawan dan protokol kerajaan, tetap ada manusia yang harus menghadapi dinginnya keputusan institusional. Hubungan emosional itu menjadi jauh lebih kuat dibandingkan pernyataan resmi apapun yang dikeluarkan istana. Semakin keras pihak kerajaan mencoba menekankan narasi tentang modernisasi dan evolusi institusi, semakin besar pula kesan bahwa sisi kemanusiaan sedang diabaikan. Media pun mulai menekan lebih jauh. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah restrukturisasi itu benar-benar dikonsultasikan kepada semua pihak terkait? Apakah anggota keluarga yang lebih muda diberi ruang untuk berbicara? Mengapa keputusan tampaknya sudah terbentuk bahkan sebelum pertemuan dimulai? Setiap judul berita memperkuat persepsi publik bahwa masalah ini bukan lagi sekadar reformasi internal. Ini mulai terlihat sebagai kesalahan perhitungan emosional yang serius. Di balik pintu tertutup istana, situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Bahasa resmi yang dirancang hati-hati untuk menampilkan persatuan dan stabilitas mulai terdengar kosong di mata publik. Gambaran tentang Sophie yang memilih pergi lebih kuat dibandingkan seluruh kalimat diplomatis yang disusun penasihat kerajaan. Yang membuat situasi semakin menarik adalah sikap Sophie sendiri. Ia tetap diam, tidak ada wawancara eksklusif, tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada upaya untuk membela diri di depan media. Namun justru keheningan itu memperbesar pengaruhnya. Dengan menolak menjadikan situasi ini sebagai tontonan publik, Sophie terlihat tenang, bermartabat, dan teguh pada keyakinannya. Banyak orang mulai melihat tindakannya bukan sebagai luapan emosi sesaat, melainkan bentuk ketegasan yang dipikirkan matang-matang. Hari demi hari, tekanan terhadap istana semakin meningkat. Para penasihat kerajaan mulai memantau perubahan opini publik dengan lebih serius. Perlahan menjadi jelas bahwa suasana hati masyarakat bergerak menuju simpati, bukan kritik. Restrukturisasi yang sebelumnya dipromosikan sebagai langkah modern dan rasional, kini justru berisiko dianggap terlalu dingin dan terlalu jauh dari realitas emosional keluarga. Bahkan, sebagian pihak yang mendukung modernisasi monarki mulai mempertanyakan cara pelaksanaannya. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi mempertanyakan apakah perubahan itu dilakukan dengan sensitivitas yang cukup. Di dalam lingkaran internal kerajaan, pembicaraan baru mulai bermunculan. Waktu pelaksanaan mulai dipertimbangkan ulang, bahasa resmi direvisi. Beberapa pihak mendorong kompromi cepat untuk mencegah kerusakan jangka panjang terhadap citra kerajaan. Namun pihak lain khawatir bahwa mundur di bawah tekanan publik akan dianggap sebagai tanda kelemahan institusi. Ketegangan itu kini tidak lagi bersifat teoritis, ia menjadi mendesak. Sementara itu, posisi Sophie justru semakin kuat tanpa perlu banyak bicara. Kesedihan awal yang ia rasakan perlahan berubah menjadi keteguhan yang tenang. Semakin luas cerita itu beredar, semakin jelas bahwa ini bukan perselisihan kecil yang akan segera dilupakan. Banyak orang mulai melihatnya sebagai momen penentu bagi arah hubungan antara monarki modern dan nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan publik. Perubahan itu tidak datang melalui pidato besar atau pengumuman resmi. Tidak ada deklarasi dramatis. Yang muncul hanyalah bisikan tentang kompromi, penyesuaian yang disebut sebagai penyempurnaan, dan kemungkinan bahwa batasan-batasan tertentu terhadap masa depan anggota keluarga kerajaan mungkin akan dilonggarkan secara perlahan. Semuanya dilakukan dengan hati-hati, seolah institusi tersebut menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu dekat ke tepi kesalahan emosional. Namun, meskipun perubahan itu mungkin berlangsung diam-diam, dampak dari satu momen penting tidak akan pernah benar-benar hilang. Dari situlah sosok Sophie muncul bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai figur dengan kejernihan moral yang luar biasa.
Selama ini, ketenangannya sering disalahartikan sebagai kepatuhan. Banyak yang mengira diam berarti menerima, tetapi pada akhirnya, sikap tenangnya justru memperlihatkan bentuk kekuatan yang paling sulit dilawan. Keberanian untuk menetapkan batas tanpa perlu menciptakan drama. Publik melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka tidak melihat ambisi atau rasa berhak atas privilege kerajaan. Mereka melihat keyakinan. Mereka melihat seorang ibu yang menolak membiarkan keluarganya menjadi sekadar bagian dari strategi citra institusi. Di tengah dunia modern yang semakin sensitif terhadap nilai kemanusiaan, tindakan itu terasa sangat nyata dan sangat dekat dengan pengalaman banyak orang biasa. Di dalam istana sendiri, pengaruh Sophie tampaknya justru semakin dalam setelah peristiwa tersebut. Tidak ada pengumuman resmi mengenai perubahan kekuasaan. Tidak ada gelar baru. Namun, ada sesuatu yang berubah secara permanen dalam dinamika hubungan internal. Sebab ketika seseorang berhasil menetapkan batas dan batas itu dihormati, keseimbangan kekuasaan otomatis ikut berubah. Bagi anak-anaknya, momen tersebut menjadi pelajaran hidup yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan status kerajaan. Mereka menyaksikan bahwa kerentanan bukanlah kelemahan. Mereka melihat bahwa keberanian terkadang hadir bukan dalam bentuk perlawanan keras, melainkan dalam kemampuan untuk pergi ketika sebuah garis telah dilampaui. Mereka juga belajar bahwa gelar bisa berubah, posisi resmi bisa menyempit, tetapi martabat tidak bergantung pada semua itu. Nilai seseorang tidak ditentukan hanya oleh institusi yang menaunginya. Justru dalam situasi sulit, identitas sejati dibentuk oleh prinsip yang dipertahankan. Ironisnya, pembatasan terhadap jalur resmi mereka di dalam monarki mungkin justru memperluas pemahaman mereka tentang arti keberadaan. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa rasa memiliki tidak semata-mata diberikan oleh sistem. Rasa memiliki harus dipertahankan melalui keberanian dan integritas. Monarki sendiri tampaknya juga menerima pelajaran yang tidak kalah penting. Selama bertahun-tahun, tradisi dianggap cukup untuk mempertahankan loyalitas publik, tetapi dunia telah berubah. Masyarakat modern tidak lagi hanya mengagumi simbol. Mereka mengukur institusi berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini sendiri. Empati, keadilan, dan kemanusiaan. Di era sekarang, kecerdasan emosional bukan lagi sekadar kualitas tambahan bagi institusi kerajaan. Ia telah menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup. Modernisasi tidak bisa dijalankan dengan mengorbankan sisi manusiawi tanpa konsekuensi. Publik tidak hanya melihat mahkota sebagai lambang kekuasaan. Mereka melihat apakah kekuasaan itu masih memahami emosi manusia yang paling dasar. Mungkin disitulah makna terbesar dari tindakan Sophie. Ia memaksa institusi kuno tersebut menghadapi kenyataan modern. Kekuasaan harus berjalan berdampingan dengan empati. Strategi harus diseimbangkan dengan belas kasih. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan internal, melainkan cara publik memandang legitimasi moral sebuah monarki. Hingga kini, penyelesaian akhir dari konflik tersebut mungkin tidak akan pernah benar-benar diketahui publik. Keputusan bisa saja direvisi secara perlahan di balik pintu tertutup. Peran resmi mungkin berubah sedikit demi sedikit tanpa pengumuman besar. Istana kemungkinan akan menggambarkan semua penyesuaian itu sebagai bagian dari visi jangka panjang mereka. Tetapi bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama, titik awal perubahan itu akan selalu jelas. Semuanya bermula dari seorang ibu yang menolak membiarkan keheningan dianggap sebagai persetujuan. Dan dalam penolakan itu, sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik protokol kerajaan kembali muncul ke permukaan. Kenyataan bahwa di balik mahkota, aturan, dan citra publik, tetap ada ikatan manusia yang tidak bisa disederhanakan menjadi strategi komunikasi. Kisah ini bukan tentang kemenangan ataupun kekalahan. Ia bertahan di ruang abu-abu yang belum terselesaikan, tempat antara kewajiban dan kasih sayang saling berhadapan. Tempat modernisasi dan naluri seorang ibu bertemu secara langsung. Tempat kekuatan tidak lagi diukur dari dominasi, tetapi dari keberanian untuk meninggalkan ruangan ketika batas kemanusiaan telah dilanggar.
Karena terkadang pernyataan paling kuat di dalam istana bukanlah pidato yang menggema di aula megah. Terkadang pernyataan paling kuat adalah langkah kaki yang memilih pergi dalam diam.